Episode 134. Pelatihan Wan Yin. Ke kiri, tebas. Wah. Suara gadis kecil yang terengah-engah dan raugan binatang terdengar di luar kota. Angkat pedangmu lebih tinggi sehingga kau bisa memblokir serangan binatang dengan lebih baik. Baik, Guru. Fai Hung berteriak dengan nada serius kepada Huan Yin dengan memberikan arahan dan peringatan yang saat ini sedang menghadapi binatang iblis. Huan Yin mengangguk terus dengan apa yang dikatakan Fai Hung dan selalu terus berjuang, tidak pernah menyerah. Hanya beberapa jam sejak Huan Yin mulai melawan binatang iblis. Fai Hung mulai membuat Huan Yin melawan binatang iblis yang lebih kuat darinya, sehingga Huan Yin akan mendapatkan pengalaman bertarung dan kepercayaan diri. Fai Hung merantai binatang iblis lainnya dengan auranya untuk mencegah mereka melarikan diri atau mengganggu Huan Yin. Huan Yin awalnya sangat takut menghadapi binatang buas dan mengerikan seperti itu. Tetapi mengetahui bahwa ini adalah ujian yang harus dia atasi, dia mengumpulkan keberaniannya dan menghadapinya. Fai Hung tidak akan meninggalkan Huan Yin begitu saja dan selalu memperhatikan sekeliling mereka. Pertama kali dia menahan binatang iblis dengan auranya sendiri dan melemahkan masing-masing mereka lebih jauh, sehingga Huan Yin secara bertahap akan terbiasa bertarung. Begitu Huan Yin berhasil mendapatkan beberapa pengalaman dan tahu sedikit bagaimana cara bertahan dan menyerang, Fai Hung juga secara bertahap akan menghilangkan berat auranya dari binatang iblis, membiarkannya menjadi lebih cepat dan agak ganas, secara bertahap meningkatkan pengalaman Huan Yin. Yang mengejutkan Fai Hung adalah tubuh Huan Yin pulih dengan cepat. Meskipun pada beberapa kesempatan dia mencegah Huan Yin dari menderita luka yang mengerikan dari waktu ke waktu, Huan Yin menjadi sedikit terbiasa dalam pertempuran, setidaknya dalam bertahan dan menghindar. Fai Hung akan memberikan nasihatnya tentang cara menyerang dan bagaimana bergerak untuk menghindari serangan bahkan pada sudut pandang tak terlihat. Huan Yin mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan Fai Hung. Dia tidak pernah mengeluh atau ragu-ragu. Tentu saja, Fai Hung akan membiarkannya istirahat lama setiap kali dia selesai memburu binatang iblis. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis kecil, jadi dia tidak akan membebaninya sepenuhnya. Huan Yin akan duduk lemah di lantai, terengah-engah saat dia mengambil batu spiritual dan menyerap energi batu itu untuk mengisi kembali ki-nya yang telah habis. Meskipun batu kristal juga dapat membantu untuk berkultivasi, tetapi batu spiritual tidak memiliki banyak energi ki dibandingkan kristal dewa. Jika untuk menghasilkan jumlah energi yang sama dengan batu kristal dewa, harus memiliki setidaknya 1000 batu spiritual. Dan tidak hanya itu, kualitasnya juga tidak sama. Bahkan jika mengumpulkan jumlah batu spiritual yang sama untuk diolah seperti yang digunakan untuk menggunakan kristal dewa, kualitasnya masih akan lebih rendah. Seorang kultivator yang menggunakan kristal dewa secara langsung, esensi kultivasinya akan sedikit lebih kuat dalam kualitas daripada seorang kultivator di alam yang sama. Ini adalah salah satu perbedaan untuk berkultivasi menggunakan kristal dewa dan batu spiritual. Meski begitu, batu spiritual bukannya tidak berguna, karena bagaimanapun juga, batu tersebut juga berfungsi untuk membantu si pengguna. Hanya saja, menemukan kristal dewa hampir tidak mungkin, bahkan ada lebih banyak kesempatan untuk menemukan harta karun dan warisan abadi daripada satu kristal dewa. Fai Hung telah menemukan ribuan kristal dewa ketika dia melakukan perjalanan di dunia kematian, dengan tujuan tepatnya menemukan kristal dewa untuk berkultivasi lebih cepat dan memasuki alam yang lebih tinggi. Kekuatan dan kekuatan adalah segalanya di dunia dewa. Dapat dikatakan bahwa kekayaannya bahkan melampaui sekte dan istana besar di seluruh dunia dewa. Namun, semua kristal dewa serta benda berharga lainnya telah diwariskan kepada muridnya sebelum dia jatuh ke dunia yang lebih rendah ini. Jika dia mati saat ini, mengapa dia membawa semua kekayaan ini ke kuburannya ketika dia bisa meninggalkannya sebagai warisan kepada murid-muridnya? Fai Hung hanya berharap murid-muridnya tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh dengan semua kristal dewa itu di dunia dewa. Raugan samar dan sekarat mengusir Fai Hung dari perenungannya saat dia memusatkan perhatiannya. Huan Yin telah memotong kepala binatang iblis dengan bersih untuk pertama kalinya tanpa banyak usaha.
Meskipun Fai Hung sedang memikirkan beberapa hal, dia masih bisa mencegah Huan Yin dari kecelakaan setiap saat. Meskipun binatang iblis ini berada di tahap ketiga dan Huan Yin berada di tahap keempat pengumpulan Ki Gathering, ini masih hasil yang bagus. Cara bertarung Huan Yin tampaknya menjadi lebih baik dan terus meningkat. Huan Yin terengah-engah sambil duduk dengan hati-hati. Wajahnya tidak lagi terlihat gugup atau takut. Sekarang, dia senang bahwa dia telah berhasil menghadapi binatang iblis dan berhasil membunuhnya. Fai Hung mendekati Huan Yin sambil menyerahkan sebotol air untuk memulihkan energinya. Dia kemudian mengambil kain dan mulai menyegas jejak kotoran dari wajah Huan Yin. Huan Yin tersenyum ketika Fai Hung membersihkan wajah kecilnya. Wajahnya selalu ceria saat bersama gurunya. Bagus sekali, Yiner. Kau benar-benar gadis yang sangat luar biasa. Aku mengucapkan selamat padamu. Fai Hung menepuk kepalanya dengan penuh cinta sambil tersenyum. Huan Yin tersenyum cerah saat dia merasakan belayan tangan Fai Hung di kepalanya. Fai Hung tidak tahu mengapa, tetapi murid-murid perempuannya sejak mereka masih sangat muda selalu menyukainya untuk mengelus kepala mereka. Bahkan ketika dia terlambat atau lupa melakukannya, mereka akan memintanya untuk menepuk kepala mereka. Tindakan itu akan berlangsung seumur hidup karena bahkan ketika mereka bertambah dewasa, mereka masih merasa bahagia dan menunjukkan senyum bahagia dan berseri-seri ketika dia melakukan itu. Huan Yin juga sama. Setiap kali, dia tampaknya lebih mempercayai Fai Hung dan memintanya untuk berbagai hal. Fai Hung mengira itu normal, jadi tidak terlalu diperhatikan. Ini, indera spiritual Fai Hung memindai dalam kota Tianyun dan melihat sebuah hal aneh. Sepertinya mereka sudah memulai rencana mereka. Fai Hung berpikir ketika dia menyadari bahwa ada beberapa binatang iblis di dalam kota Tianyun, tepatnya di dekat dengan wilayah kediaman keluarga Shin. Dia tahu bahwa ibu Shin Tian masih perlu pulih, dan karena itu dia tidak bisa keluar untuk memusnahkan binatang iblis bersama yang lain. Fai Hung tidak tahu apakah Shin Wanying sudah bergabung dalam perburuan itu. Yiner, kita akan melanjutkan pelatihanmu di lain hari. Kita akan memasuki kota sekarang. Fai Hung berbalik untuk melihat Huan Yin sambil tersenyum. Huan Yin mengangguk dan mengangkat tangannya kepada arah Fai Hung setelah memikirkannya selama beberapa detik. Guru, ekspresi penuh harap terlihat di wajahnya yang imut. Fai Hung tersenyum tak berdaya ketika dia tidak punya pilihan selain mengangkatnya dan meletakkannya di pundaknya sambil berpikir. Bagaimana bisa kau sangat mirip dengan murid-murid yang sudah menjadi anak angkatku di dunia dewa? Huan Yin tersenyum bahagia seolah-olah dia telah mendapatkan apa yang dia inginkan selama ini. Fai Hung hanya bisa tersenyum ironis dan berkata, Yiner, kita akan melihat apa yang terjadi di kota. Jadi kau harus mendengarkan semua yang aku katakan. Iya, Guru. Huan Yin mengangguk saat dia memeluk kepala Fai Hung dengan kebahagiaan yang jelas di wajahnya. Dia akan selalu mendengarkan dengan seksama apa yang dikatakan gurunya. Fai Hung lalu mengeluarkan pedangnya dan terbang ke langit ke arah kediaman keluarga Shin.